Dimulai dari arsy Allah Subhanahu wa taala, Arsyur Rahman, di mana yang diketahui yang disebutkan oleh dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih rawahul Bukhari wa Muslim, dan banyak lagi para ulama yang meriwayatkannya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Nabi Adam alaihi salam awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dihunikan di surga, setelah itu dia melakukan yang dia lakukan, setelah itu turun ke dunia, mulai ia bertaubat kepada Allah, bertaubat sampai suatu dia meminta kepada Allah, wahai Allah, aku minta ampun kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyeru, dari mana engkau mengenal Nabi Muhammad itu? Dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam, di waktu engkau menciptakanku ya Rabb, aku diciptakan, kau tiupkan padaku nyawaku. Setelah itu aku melihat, membuka mataku. Yang pertama kali kulihat di tiang-tiang arsymu, aku lihat di sana tercatat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu aku melihat kepada para malaikat, aku lihat di setiap jidat mereka tercatat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu aku masuk ke surga, setiap tirai di sana tercatat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di setiap pintu di surga tercatat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di setiap bidadari di surga tercatat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di bawah leher mereka. Ya Allah, aku yakin tidak ada nama yang kau taruh di samping namamu kecuali nama yang paling kau cintai, nama yang orang yang paling kau sayangi. Jadi ku minta ampun kepadamu dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Diampunkanlah oleh Allah dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan lagi kepadanya, iya betul, itu yang paling ku cintai, dan tanpanya ku tak ciptakan engkau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuatlah bumi ini hidup, berjalan kehidupan bertahun-tahun, abad demi abad, tahun demi tahun, sampai datang waktu diutusnya Rasulullah SAW, waktu termulia kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana di kelahiran Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala matikan api di Kisra yang sudah ribuan tahun tidak pernah padam. Allah Subhanahu wa ta'ala jatuhkan 14 syurafah atau 14 balkon yang berada di kerajaan orang-orang kafir. Allah jatuhkan tunjuk bagi mereka atas kehancuran mereka. Dan yang bertanda dari 14 itu yang disebutkan oleh para ulama, diramalkan bahwa setelah 14 raja itu adalah 14 raja terakhir dari mereka, dan kerajaan setelahnya akan dipegang oleh pengikut atau penerus Nabi Muhammad SAW. Diutus Nabi Muhammad, besar beliau, jalan dakwah beliau membesar, mengagung sampai waktu kita ini. Kita melihat sekarang semuanya adalah tanda bahwa Allah menciptakan segalanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ini di dunia yang mata setiap orang tertutup, sampai kita di akhirat, di waktu sakaratul maut, tidak ada yang bisa selamat kecuali yang mempunyai ikatan dengan Nabi Muhammad. Waktu kita meninggal, dimandikan kita dan dikuburkan, apa yang ditanya? Ditanya siapa Allah? Man Rabbuka? Ditanya apa kiblatmu? Ditanya pertanyaan-pertanyaan kubur. Setelah selesai, dibawakan gambaran dari Nabi Muhammad SAW. Ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul? Apa yang kau ketahui tentang orang ini? Apa yang kau ketahui tentang Nabi Muhammad? Akhlaknya yang kau tahu apa? Kau merindukannya atau tidak di dunia? Pada saat kita di barzakh ditanyakan tentang Nabi Muhammad, menunjukkan Allah mempedulikan, mencintai Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ini untuk semua manusia harus mengenal Rasulullah. Bukan hanya umat Nabi Muhammad, umat terdahulu para Bani Israel atau selain dari mereka. Dikatakan kepada mereka tentang Nabi Muhammad, bahkan ada nama-nama panggilan yang disampaikan oleh para ulama kepada nama panggilan atau sebutan kepada Nabi Muhammad SAW di kitab-kitab terdahulu. Disebutkan di kitab Syama'il Muhammadiyah, nama Nabi Muhammad di beberapa kitab disebutkan nama beliau Taba, yang diartikan kepada bahasa Arab jadi Tayyib, yaitu orang yang baik hati. Dan ada di kitab-kitab lain disebutkan nama beliau di sana disebutkan Mu'dhu,
nama Nabi Muhammad SAW, dan ada beberapa nama dengan bahasa mereka, di mana nama panggilan untuk Nabi Muhammad yang sering diulang-ulang di kitab-kitab terdahulu. Alam barzakh menjadi alam di mana orang ditanyakan tentang Nabi Muhammad, dipentingkan orang-orang yang punya ikatan dengan Nabi Muhammad. Setelah itu dibangkitkan ke padang mahsyar. Padang mahsyar itu waktu terjadinya yang namanya Al-Maqam Al-Mahmud. Al-Maqam Al-Mahmud itu adalah di mana setiap orang kehausan, di mana setiap orang dalam kesulitan. Bukan hanya manusia, bukan hanya hewan, semua, bahkan para malaikat pun pada saat itu mereka kesulitan. Para malaikat yang bahkan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga di Al-Qur'an, para malaikat yang memegang neraka jahanam. Pada saat itu neraka jahanam dibawa dan ditarik kepada tengah orang-orang. Malaikat memegang api itu dengan bentuk yang kita tidak bisa bayangkan, dan disebutkan juga di hadis di mana dipegang oleh malaikat yang nama mereka adalah Zabaniyah. Mereka yang memegang tali-tali dari neraka itu, dari api itu, yang kita tidak bisa bayangkan seperti apa. Mereka kesulitan menjaga atau memegang api ini. Orang-orang semua dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala belum memulai hisab, belum memulai pertimbangan amal. Dibiarkan seperti itu sampai semua orang kesulitan. Pergi kepada Nabi Adam, wahai Adam, minta kepada Allah dimulai hisab. Sampai kapan? Nabi Adam berkata, aku sudah bermaksiat kepada Allah, dan sekarang Allah murka dengan murka yang tidak pernah terjadi dulu atau di masa akan datang. Maka mereka pergi kepada Nabi Nuh, mereka pergi kepada Nabi, dari Nabi ke Nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Dan beliau yang berkata analah. Beliau meminta kepada Allah untuk dimulai hisab. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu di waktu kemurkaan Allah, di waktu yang paling menegangkan, sujud meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad dengan pujian yang tidak pernah terlintas di benak siapapun. Bahkan Nabi Muhammad pun belum tahu saat ini. Setelah itu Allah memberikan ilham kepada Nabi Muhammad tentang, atau wahyu kepada beliau tentang pujian. Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang belum pernah ada yang mengetahuinya. Ini adalah percakapan antara kekasih dan kekasihnya di waktu yang menegangkan, di waktu semua orang kesulitan. Ini adalah keadaan antara Allah dengan Rasulullah SAW. Setelah itu apa yang terjadi? Allah bukakan pintu, orang mulai dihisab. Di sanalah semua orang memuji Nabi Muhammad SAW, dan di sana disebutkan Al-Maqam Al-Mahmud, yaitu kedudukan yang terpuji, di mana dipuji Nabi Muhammad oleh hewan, oleh malaikat, oleh jin, oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dipuji Rasulullah SAW. Syafaat bukan hanya umatnya, bukan hanya manusia, bukan hanya manusia dan jin, bukan hanya semua makhluk Allah, bahkan para malaikat mendapatkan syafaat beliau pada saat itu. Di sanalah dipuji Nabi Muhammad. Berarti maqam hari kiamat, padang mahsyar itu juga bentuk Allah Subhanahu wa taala ingin menonjolkan lagi kekasihnya. Setelah itu masuk orang-orang ketimbangan amal, di mana umat Nabi Muhammad SAW yang akan menjaga mereka Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang terdahulu sekalipun Nabi Muhammad ada di waktu mereka ditimbang amal. Disebutkan di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aku akan jadikan kau," yang dimaksud Rasulullah SAW, syahid, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semua orang pada saat dihisab. Kenapa? Saksi bahwa Allah telah menurunkan yang benar, saksi bahwa Allah telah mengutus rasul-rasulnya. Saksinya Nabi Muhammad SAW, dan banyak dari umat Nabi Muhammad menjadi saksi. Saksi dari siapa? Pembicaraan antara Allah dan semua makhluknya, satu persatu. Berarti timbangan mizan itu dari bentuk Allah memuliakan Nabi Muhammad. Rasulullah SAW di sana memberikan bantuan kepada umatnya. Nabi Muhammad pun di sana bisa mempunyai wewenang untuk memberikan syafaat, memberikan bantuan.